العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد يا أيها المرسلين على آله وصحبه. Masya Allah, pada pertemuan kali ini buatnya Syekh Yahya dari apa ini? pengertian tentang apa yang sukses. Alhamdulillah, selama ini Masya Allah marah kepada jenis salawat jenis kasih yang dilakukan di setiap majelis masjid, di setiap tempat, di daerah-daerah, bahkan di pelosok. Alhamdulillah, khususnya di kota Pekalongan. Masya Allah, baru saja kita baca ini ya. Sehingga Al-Mu'minah ini, Masya Allah, ada ceritanya. Yakni qasidah burdah ini disusun oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Penyusunnya namanya Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Qasidah Al-Burdah. Kenapa kok dinamakan burdah? Yang saya dapat langsung dari beliau Al-Habib Abbas bin Alawi Al-Maliki. Ketika kita bertemu di Jakarta, beliau memaknai Al-Burdah, maknanya yakni bur'ah. Diambil dari kalimat bur'ah, yakni kesembuhan. Jadi kata beliau juga dikatakan bagi orang yang sakit, orang yang ingin bertawassul kepada Rasulullah SAW, berharap untuk kesembuhan dengan membaca qasidah Al-Madinah. Dan memaknai lagi ada lainnya, makna burdah ini apa? Maknanya burdah yakni syal, jubah. Ya, jubah atau syal, pakaian. Karena ketika itu beliau Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri ini pernah mimpi, di dalam mimpinya beliau dilempar burdah, dibalangi burdah sama Rasulullah SAW. Saking senangnya Rasulullah di dalam mimpi beliau mendengarkan apa yang ada di dalam syair-syair qasidah burdah. Fadilahnya setiap bait di dalam qasidah burdah ini ada fadilah keutamaannya. Kemarin waktu kita kedatangan tamu Al-Habib Zaid bin Yahya, dia mengatakan kalau kita ketemu hewan yang membahayakan kita, orang yang jahat kepada kita, di mana ini dibacakan satu bait, ada itu di fasal ke apa? Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajri. Kalau ketemu singa atau hewan buas atau apa, kata beliau, bacakan itu. Insya Allah kita selamat daripada bahaya hewan. Dan setiap fadilah, setiap bait di sini ada keutamaannya. Makanya kami harapkan daripada yang istiqamah hadir di sini untuk mengusahakan hadir dari awal. Burdah itu ada sir mahabbah Rasulullah SAW yang tidak ada di kitab lain. Tapi kalian yang benar. Burdah itu ada rahasia mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW yang tidak ada di kitab-kitab lain. Itu hebatnya burdah. Dan juga burdah ini sebagai himayah, penjagaan buat kita, benteng dari bala, dari malapetaka, dari bahaya, bencana, musibah yang akan datang pada kita. Bahkan kata Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau Habib Ali mengatakan bahwa qasidah burdah ini adil, mengungguli daripada sab'ina qiraah dalailul khairat, 70 kali lebih afdal daripada membaca dalailul khairat, kitab dalail. Adapun kitab dalail ada keutamaannya sendiri. Ini
Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Abbas, kita salim juga, gurunya Habib Ali mengatakan orang membaca Dalailul Khairat itu udah seperti benteng yang sangat kokoh daripada bencana, daripada musibah. Oke, burdah. Bagaimana 70 kalinya daripada benteng tersebut keutamaan burdah. Makanya kami harap untuk istiqomah datang dari awal, baca dengan khusyuk, dibaca bareng-bareng supaya kita mendapatkan keberkahan yang sempurna. Karena insya Allah kalau kita istiqomah, kita benar-benar takut dari awal, khusyuk, benar-benar menghayati maknanya, insya Allah kita bakal dapat keutamaan burdah tersebut, baik nanti secara cepat maupun nanti di akhirat. Karena ini Masya Allah, setiap baitnya ini mengandung makna yang sangat dalam. Bahkan dikatakan syair yang paling afdal, puisi atau syair yang paling afdal sepanjang masa. Tidak ada semua para syair yang mengungguli qasidah burdah. Siapapun yang memiliki syair-syair Imam Busiri ini paling ketopnya dengan burdah. Bahkan sampai zaman sekarang alhamdulillah kita ada majelisnya. Dan setelah itu ada ta'lim, Masya Allah. Sempurna ini majelis. Tempatnya tempat khair, yang dibaca burdah, ada ta'limnya lagi. Kurangnya apa? Masya Allah. Alhamdulillah itu sedikit daripada pengertian kita. Ada ceritanya mana penyusunnya, insya Allah lain waktu kalau ada kesempatan lagi kita akan ceritakan bagaimana sedikit manakib daripada sahib burdah Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Dan alhamdulillah hari sudah datang, insya Allah kita lanjutkan taklim kita sampai nanti lagi. Alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala Syurutus shalah ila an qala wa satrul awrah wa istiqbalul qiblah fi kulli waqtin wa ilmu fardiyatiha wa an ayatul fardhu biha sunnah wa ijtinabul mubtilat al ahdath ithnain asghar wa akbar fal asghar ma'am al-ghusl al-awrah ba'da al-khulud al-mutlaqan wal amr salah sirran wa rukbah wa awrah al-khumra fi salah jami' badatiha ma sawaj wal qadai wa al-umrah man aqam inna al-ajal fi badaliha wa inna al-khaliha ma ma baina sirran wa rukbah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin ikhwani rahimakumullah. Kita telah mendengarkan sedikit daripada fadilah burdah dari akhina Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas, yang mana beliau menyebutkan tempat yang mulia, kita membaca bacaan yang mulia, ditambah juga taklim dengan taklim ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ditambah pengajarnya ganteng-ganteng. Ganteng boten? Insyaallah, alhamdulillah. Kita ngajeng lagi ganteng-ganteng lagi insyaallah. Ganteng-ganteng sedaya, tapi sampun rapi. Oke. Alhamdulillah, kita sampai ke pembahasan yaitu syurutus shalah tsamaniyah. Syarat sholat ada 8. Yang kalau andai kata kita tidak memenuhi daripada syarat sholat ini, maka tidak sah sholat kita. Jadi kita harus memahami. Yang minggu, 2 minggu lalu tidak mengetahui, tidak hadir, bunggan, salah dewi. Nanti bisa dilihat, alhamdulillah mboten bunggan. Pinten channel YouTube dan beriki, alhamdulillah ada channel YouTube yang bisa mengingatkan kita, jadi kita bisa membuka daripada bahtera ilmu sehingga kita bisa mengikuti apa-apa yang kita tertinggal. Daripada syarat sholat ada 8, kita sampai ke pembahasan yaitu satrul aurah.
Jadi sebelum kita sholat kita harus memastikan aurat kita semua tertutup. Yang mana kemarin kita sampai satrul aurah, yang mana aurat tersebut kita harus memahami bagaimana kita menutup daripada satrul aurah kita. Di akhir penjelasan akhir kitab nanti ya akan dibahas, setelah membahas 8 itu akan dibahas bagaimana sih batasan-batasan aurat itu akan dibahas secara terperinci. Al-aurah yang kita ketahui bahwa al-aurat tersebut adalah sesuatu yang naksin, sesuatu yang kurang. Aurat sendiri itu ada 2, yaitu aurat fi shalah dan aurat fi kharij shalah. Kalau fi shalah yaitu bagi laki-laki yaitu ma baina surrah wa rukbah, bagi perempuan jami'u badaniha illa wajha wal kaffain. Kalau perempuan yaitu semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai dengkul. Itu aurat fi kharij shalah. Ya. Kemudian aurat sendiri lughatan huwa naqsun, segala sesuatu yang kurang. Jadi aurat itu adalah kekurangan daripada segi bahasa. Ya, segi bahasa. Kalau secara syariat memiliki makna aurat yaitu ma yajibu satruhu fi shalah, sesuatu yang diwajibkan untuk ditutup di salat ketika kita salat, dan juga wa ala ma yahrumu nadharu ilaih, dan kita haram untuk melihat bagian aurat tersebut. Itu akan dibahas nanti secara rinci. Jadi inti daripada aurat tersebut kita harus tutup. Aurat adalah suatu kekurangan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, yaitu man satara, barang siapa yang menutup, ya, man satara aurata akhi, man satara aurata akhihi satarallahu auratuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aurat, tutupi aurat di sini bukan aurat fi shalah, yaitu bermakna kekurangan. Kalau bermakna aurat fi shalah berarti apa? Ini auratnya saudara, kita tutupi pakai tangan kita. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ditutupi. Seperti itu. Itu kekurangan. Barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya muslim, satarallahu auratuhu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat kekurangan dia di hari kiamat. Semua manusia ada kekurangannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang buka auratnya, puniki tonggone kula, oh ini temannya saya, kalau tidur ngiler disampaikan tonggonya, sampaikan majelasannya, sampainya. Nah, itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala akan dibuka auratnya, kata Rasul, ya, di hari kiamat. Kekurangan kita akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus apa? Menutup aurat, yaitu menutup daripada kekurangan kita. Jangan sampai kekurangan saudara kita buka. Ya, karena aurat di sini bermakna naqsun, kekurangan. Karena setiap manusia memiliki kekurangan. Kemudian sebelum kita sholat, karena ini syurut sholat, kita harus menutup aurat kita. Ya, harus memastikan aurat kita. Baik dari segi samping kanan, samping kiri, atas, bawah enggak. Jadi segi yang harus tertutup yaitu dari sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, dan juga atas. Kalau dari bawah tidak wajib untuk ditutup. Ya, kalau dari bawah gimana? Misalkan kalau kita rukuk atau kita sujud, kebuka dari bawahnya. Kelihatan aurat pahanya misalkan, itu tidak batal. Kelihatan dari mana? Dari lubang sarung yang terbuka. Kemudian kalau dari atas batal. Seperti apa? Kita pakai kaos yang lebar. Ketika rukuk itu terlihat pusarnya. Kaos oblong yang besar lebar ketika rukuk, karena terlalu lebar mungkin bagian lehernya terlihat sampai pusarnya. Itu bisa membatalkan sholat. Karena yang wajib ditutup dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang,
dan juga atas. Kemudian wastiqbal kiblah. Syarat yang berikutnya yaitu istiqbal kiblah. Kita harus secara yakin bahwa kita menghadap kiblat yang benar. Kalau kita berada di dalam area Masjidil Haram, maka kita harus memiliki keyakinan yang mutlak bahwa kita menghadap Ainul Ka'bah di dalam Masjidil Haram, melihat Ka'bahnya dan yakin, walaupun tidak melihat tidak apa-apa ya, yakin bahwa dia sampai tidak meleset sedikit pun dari Ainul Ka'bah, itu zat Ka'bahnya tersebut. Kalau zon seperti kita jauh di luar, maka cukup prasangka saja, prasangka bahwa kita tidak harus yakin. Kalau misalkan yakin kan beda dengan zon. Kalau yakin 100% tidak ada melesetnya. Kalau zon itu apa? Kita prasangka bahwa ini arah sampai ke Ainul Ka'bah. Itu idza kana bil bu'ud. Kalau kita jaraknya di luar Masjidil Haram, jauh dari Masjidil Haram, ya seperti Indonesia dan lain sebagainya, negara-negara yang jauh dari Masjidil Haram, maka itu tidak i'tiqad dan yakinan, cukup dengan dhaniyah saja. Lah kalau misalkan kita sholat menggunakan jihad, menurut pendapat al-sahih itu tidak sah. Jihad apa? Kita sholat ngadep mana? Kalau di Indonesia ngadepnya ke barat, adalah ya sih. Karena apa? Karena barat itu adalah jihad. Kalau misalkan kita sholat di negara Eropa, sholatnya ngadepnya mana? Ke timur. Adalah ya sih. Al-sahih. Ada pendapat yang mengatakan kita selama kita jauh daripada Ka'bah ala jihad. Jadi di sini ala sahih adalah ya sih. Harus dzon. Kita berprasangka bahwa kita sampai. Karena meleset sedikit pun tidak bisa. Jelas ya? Kemudian di dalam istiqbal kiblat kita ketahui dalam sejarah bahwa kiblat umat manusia, kiblat umat muslim pernah menjadi dua kiblat. Yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, Rasulullah SAW. Makanya kita temui di Madinah ada Masjid Qiblatain. Dan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain apa? Yaitu Rasul pernah sholat di masjid tersebut dua kiblat. Kiblat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan juga kiblat Masjidil Haram Ka'bah. Namanya Masjid Qiblatain. Itu Rasulullah SAW tatkala masuk ke kota Madinah, kebanyakan orang-orang penduduk Madinah itu mereka beragama Yahudi. Mereka kebanyakan Yahudi. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat di menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi bahagia. Nah, kita sama kiblatnya di Baitul Maqdis, tidak ada bedanya. Mereka bahagia. Nah, Rasulullah SAW merasa sedih atas hal itu. Jadi dijalani sama Rasul, diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis, dijalani sama Rasulullah SAW. Setelah itu setiap sholat, di dalam tafsir dikatakan bahwa Rasulullah SAW setiap sholat beliau menghadap ars, menghadap langit, melihat langit, menyangka ada turunnya wahyu, berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, merasakan apa yang dirasakan oleh kekasihnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Dalam ayat Al-Qur'an mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kita telah melihat, wahai Muhammad, engkau merasa gundah. Jadi Rasulullah SAW terlihat fis sama, di singgasananya Allah, Rasulullah SAW merasa gundah. Wal waliyannaka qiblatan tardaha.
Oleh karena itu, Muhammad, kita akan mengubah kiblat arah sholat yang kau kehendaki, tardhaha, yang mana Rasulullah SAW ridha terhadap hal tersebut. Fawalli wajhaka syatr Masjidil Haram. Palingkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana kau berada, maka kiblatmu Mekah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala rela merubah ketentuan daripada undang-undang yang menetapkan bahwa umat manusia berkiblat di Baitul Maqdis, tapi lihat kekasihnya Nabi Muhammad SAW itu merasa gundah, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kenapa memilih daripada Baitul Haram, ya, Ka'bah, Mekah? Yang pertama karena Rasulullah SAW itu ingin bahwa beliau sama dengan Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tatkala sholat itu menghadap ke Ka'bah, dijadikan pusat peribadatan Nabiullah Ibrahim yaitu Ka'bah. Beliau menginginkan itu, aku sama-sama kakekku Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, ulama mengatakan bahwa itu termasuk dalam hubbul watan, kecintaan pada tanah air. Tanah air Nabi Muhammad tempat lahirnya yaitu di Mekah. Jadi Rasulullah tidak rela, cinta banget sama kota Mekah. Makanya afdholiyah, keutamaan besar 10.000, 100.000 kita sholat di kota Mekah banding dengan 10.000 kita sholat di Madinah. Keutamaan yang besar Allah Subhanahu wa taala diberikan di kota. Nah, Rasulullah SAW berapa lama sholat di menghadap apa namanya? Menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah SAW itu dikatakan bahwa 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Selama 17 bulan beliau menghadap Baitul Maqdis. Dan mengatakan 16 bulan dan mengatakan 17 bulan. Dan proses perpindahan daripada sholat pindah kiblat itu beliau tatkala melaksanakan sholat zuhur. Ada yang mengatakan juga yang ma'ruf sholat asar. Di ayat ini turun tatkala sholat asar, jadi Rasul melaksanakan perpindahan kiblat pada asar, sholat asar. Tapi di Masjid Quba itu sampai kabar Rasulullah SAW telah mendapat wahyu berpindah ke Mekah, itu sampai kabarnya itu pada malam hari, sehingga mereka ketika sholat subuh mereka melaksanakan menghadap kiblat ke Ka'bah, karena Quba itu masjid awal yang mana Rasulullah SAW itu membangun, dan jarak Masjid Nabawi atau masjid kiblaten ke Masjid Quba itu dekat, tidak jauh. Kayak dari sini mungkin mana ya, ke Wiradesa, tidak jauh. Tapi kabarnya sampainya malam hari, ya. Jadi kiblat di sini kita harus tatkala sholat meyakini bahwa kita menghadap kiblat. Yang menghadap apanya? Ya, yang menghadap apanya? Kita sholat ini apa menghadap apanya? Yaitu kita sholat menghadap kiblat dengan apa? Bukan dengan wajah, bukan dengan badan, bukan dengan tangan, tapi tatkala kita sholat menghadap kiblat yaitu bisodr, menggunakan dada. Mau kita sholat dalam keadaan berdiri, patokannya dada. Mau sholat kita dalam keadaan duduk, patokannya dada. Mau sholat kita dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, maka dada. Tapi kalau ruku, kalau kita sujud, gimana dadanya kita? Kan menghadap ke bawah. Ruku menghadap ke bawah. Ya, gimana yang bisa menghadap dada kita menghadap kiblat? Diam, iktidal, kemudian julus baina sajdatain, wa tahiyat. Lalu gimana? Ketika ruku, ketika sujud, jadi kita kan ke bawah. Apakah batal sholat kita? Tidak batal.
Karena tatkala keadaan kita duduk, tatkala kita keadaan rukuk, dan tatkala kita keadaan sujud, maka kita menghadap kiblat mu'dhamul badan, dengan semua badan kita menghadap kiblat. Jadi patokannya bukan dada. Jelas ya? Gitu tadi. Nah kalau misalkan sholat dalam keadaan miring, tetap dada. Mustalqian, kalau terlentang gimana? Tidak bisa miring. Mustalqian itu menggunakan apa? Menggunakan ahmasai, yaitu menggunakan telapak kaki. Jadi telapak kakinya yang dihadapkan apa? Dihadapkan ke kiblat, dan kepalanya wajib diangkat sedikit. Nah kalau sekarang kan ada tuh apa, tempat tidur yang bisa diberdirikan sedikit. Ya, kalau tidak ada di rumah pakai bantal. Jadi kepalanya agak berdiri sedikit. Jelas ya? Itu terhadap kiblat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dukhul waqtin. Masuknya waktu. Tapi ada sedikit, yaitu tatkala kita boleh meninggalkan kiblat ada di dua keadaan. Yang pertama, fi syiddatil khauf, tatkala kita benar-benar merasa takut. Merasa takut di sini bukan hanya dalam keadaan perang ya. Dalam keadaan perang iltiham, mungkin perang enggak perlu itu. Sekarang enggak ada perang gimana? Syiddatul khauf, kita misalkan ada apa namanya kebakaran di masjid. Kalau kita tetap sholat boleh. Ya, tetap sholat boleh. Tetap sholat boleh. Dalam kebakaran kita tetap sholat, lari cari keselamatan, cari tempat apa namanya yang enggak ada apinya, enggak batal sholat, itu boleh sah-sah aja. Ada kebakaran, kita lari dalam keadaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus jalan ke tempat yang aman, teruskan sholatnya, itu enggak batal sholatnya, enggak jadi masalahnya. Ini syiddatul khauf. Atau idza iltahamatul qital. Kalau perang berkecamuk, kita mau dibunuh, boleh kita untuk isyaddul sholat meninggalkan kiblat. Kemudian yang kedua, fi safar mubah. Tatkala kita sedang berada di perjalanan. Nah, kita berada di perjalanan, kita boleh meninggalkan kiblat. Tapi filah hanya sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu kita meninggalkan kiblat, kita tidak jadi masalah menghadap sholat di dalam keadaan fi safar. Boleh enggak? Boleh. Hurmatul waqt. Ya, sholat Allahu Akbar. Kiblatnya mana? Enggak usah ngadep kiblat, boleh. Tapi wajib qadha. Ya, wajib untuk digodok. Karena tidak ada toleransi. Nah, kalau kita nafilah sholat misalkan safar, Allahu Akbar. Kita sholat apa di situ misalkan? Mau sholat safar, ya, mau sholat hajat, mau sholat apapun, sholat yang sunnah, qobliyah misalkan, ba'diyah, Ustaz buru-buru nih. Karena belum ba'diyah kok sudah ditinggal, karena ingin ba'diyah, rombongannya sudah berangkat dulu. Tidak apa-apa nih, di jalan sholat. Kiblatnya apa? Tidak usah ngadep kiblat, jadi masalah. Fi safarin mubah, di safar yang diperbolehkan. Dan safar maksiat ada. Tujuannya mau maling, maksiat. Tujuannya mau berbuat maksiat zina, safar maksiat. Itu tidak diberi toleransi. Nah, kemudian gimana tadi? Itu kiblatnya nanti menggunakan jihad. Di mana arah kita mengarah ke tempat tujuan, maka itu dijadikan kiblat. Kemudian yang kelima syaratnya dukhul waqtin. Salat sudah masuk waktu. Karena kalau kita salat tidak masuk waktu, tidak sah salat kita. Salat kita masuk tiba-tiba salat Allahu Akbar tanpa mengetahui. Tiba-tiba salat yuk, bangun tidur, wudu, masuk Allahu Akbar dan tidak mengetahui waktunya sudah masuk apa belum. Itu tidak sah salat kita. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa sudah masuk waktu sholat. Kita harus tahu bahwa kita sudah masuk waktu sholat. Kalau kita misalkan tiba-tiba wudhu langsung sholat tanpa mengetahui sudah masuk apa enggak, yang penting sholat, ternyata memang sudah masuk, maka tidak sah sholat. Ternyata memang sudah masuk, maka tidak sah sholatnya. Tapi di situ menjadi sholat yang kita wajib itu menjadi pahalanya dapat pahala sunnah. Ya, jadi harus dukhul waqt, harus sudah masuk waktu.
Tapi lain halnya bi khilafi ma law shalat bil ijtihad. Kalau kita sholat menggunakan ijtihad, jadi sebelum masuk waktu sholat kita ijtihad. Sebelum kita melaksanakan sholat kita ijtihad. Sudah masuk belum ya? Kita ijtihad menggunakan cari tanya orang atau mendengar azan atau melihat matahari, melihat auqat waktu-waktu sholat, ijtihad. Oh ternyata sudah masuk. Akhirnya kita sholat, Allahu Akbar. Setelah ijtihad ternyata oh salah jamnya, misalnya kita ijtihad lihat jamnya mati, dikiranya ini sudah sudah asar jam 2:30, ternyata jamnya mati. Oh anak kan sudah ijtihad, gimana? Maka sholatnya tetap tidak sah, tapi dia dapat pahala. Tapi kalau misalkan dia ada gogok, misalkan dia ada gogok sebelumnya, maka sholat itu bisa menjadikan penambah daripada sholat yang dia tinggal. Seperti misalkan orang sholat subuh 10 tahun, tapi di luar waktu, ya, di luar waktu. 10 tahun dia sholat subuh di luar waktu. Berapa tahun gogoknya? Ternyata dia tahu. Setelah itu dia mengetahui bahwa selama 10 tahun anak sholat belum waktunya. Selama 10 tahun setelah menyadari dengan menggunakan teknologi yang canggih, ya, ternyata salah penentuan waktu di daerah tersebut selama 10 tahun. Wah gimana nih? Datang ke ulama, gimana nih hukumnya? 10 tahun anak sholat di luar waktu sholat subuh, entah keluar atau sebelum masuk waktu subuh. Berapa kali gogoknya? 10 tahun. Gogoknya cukup sekali. Kenapa? Karena dia ijtihad. Dia ijtihad sholat Allahu Akbar, besoknya kan tidak sah nih sekali. Nanti dia wajib untuk bayar sekali. Besoknya dia sholat lagi ijtihad, tidak sah lagi. Tapi apa? Ini pengganti hari kemarin. Dia berarti masih borong, ya kan? Besoknya lagi, yang hari besoknya itu pengganti yang kemarin. Seperti itu sampai 10 tahun. Ketika dia sadar, berarti dia cukup sekali menggodok. Jelas ya? Makanya perlu kita ijtihad. Ijtihad itu bukan suatu yang susah, enggak. Ijtihad kita mendengar azan, berupaya mencari tahu bahwa apakah sudah masuk waktu sholat apa belum. Ijtihad tentang kiblat, apakah menghadap kiblat apa enggak, ya. Jadi ijtihad itu bukan hal yang susah, jadi gampang untuk kemudian juga kita harus mengetahui waktu sholat itu ada 3 macam. Yang pertama ilmu binafsi, tahu dengan dirinya sendiri. Oh ini sudah masuk waktu sholat, dirinya dia tak tahu. Entah dia melihat jam, entah dia melihat daripada matahari, penting kaifiahnya, maratibnya dia tahu sendiri. Yang kedua ijtihad biwirid, ijtihad dengan wirid. Misalkan kita bainal maghrib wal isya, kita sholat Allahu Akbar maghrib, setelah sholat maghrib kita ba'diyah 6 rakaat, kemudian kita baca daripada Al-Quran 1 juz, setelahnya kita baca ratib. Nah biasanya ini rutinitas seperti ini, selesai ratib sudah masuk waktu isya, adzan isya. Ada suatu ketika rutinitas ini maghrib dia sholat biasa, kemudian dia sholat ba'diyah 6 rakaat, baca Quran 1 juz, tiba-tiba mati lampu, tidak ada muadzin, dia dengar, dia baca ratib dulu, terus tanya, sudah masuk waktu isya belum ya? Sudah. Dengar dari mana? Kan lampu mati, tidak ada azan, bulan tidak kelihatan, mendung. Gimana? Nah ini wiridku seperti ini, wirid yang aku biasa rutinitas aku lakukan, baca Quran, sholat ba'diyah 6 kali, kemudian baca ratib, setelah itu biasanya masuk waktu isya.
Nah itu bisa dijadikan patokan sebagai ijtihadnya kita. Ya, bukan hanya wirid itu saja. Misalkan jahit nih, sholat zuhur, Allahu Akbar, setelah sholat zuhur, biasanya pekerjaannya jahit baju. Biasanya 3 baju atau 5 baju atau 10 baju. Setelah itu masuk waktu asar. Ya, jahit dapat 10 baju, sholat asar. Dari mana asar? Kan belum adzan. Enggak, lampunya kan mati. Enggak, karena biasanya 10 kali baju itu sudah masuk asar. Jadi bisa dijadikan patokan untuk ijtihad kita. Itu maratib yang kedua. Dan yang ketiga yaitu taklid. Kita ikut aja kepada siapa? Kepada orang yang fiqh. Arif an ijtihad. Kita ikut kepada orang yang mengetahui tentang bab ijtihad tadi. Bisa dipegangi. Ya, rata-rata misalkan orang di situ apa? Oh, tahu nih ijtihad, dia bisa mendengar, dia bisa melakukan itu. Ya, kalau misalkan kita ada orang yang kita tidak kenal, oh dia aja sudah sholat, ayo kita sholat aja. Tidak boleh kita asal-asal ikut. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang tersebut fiqh atau tidak. Kalau kita mau ikut seseorang sholat, ya seperti kita biasa buka, ada buka puasa ya. Kita puasa lihat sana sudah makan, sudah kita ikut sana aja, ini sudah makan. Kita tidak tahu yang sana. Ya, maka tidak boleh kita ijtihad menggunakan orang yang ghair fiqh. Harus orang yang fiqh. Itu di dalam apa? Di dalam menentukan waktu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ilmu bifardiyatiha. Kita harus mengetahui tentang cara-cara sholat, furud-furudnya sholat, syurut-syurutnya sholat. Kalau orang tidak mengetahui tentang kewajiban bahwa sholat itu wajib, syarat-syarat sholat itu ada apa, furudu sholat ada 13, syurut-syurutnya kita tidak mengetahui, asal sholatnya tidak sah. Harus mengetahui, ya harus mengetahui bahwa apa aja sih furud-furudnya sholat, apa aja sih, ya tidak harus detail lah, kan ya tahu dia wajib, sholat itu wajib, ruku wajib, i'tidal wajib, baca fatihah wajib, dan mengetahuinya bahwa fatihah itu sunnah, itu ya sih syaratnya. Makanya harus mengetahui apa ilmu bifardiyatiha. Hanya penting menuntut ilmu. Wa la ya'taqida fardhu min furudihi sunnah. Nah, ini yang juga fatal. Syarat yang berikutnya meyakini hal yang diwajibkan syarat di dalam sholat itu yang wajib, dia yakini sunnah. Adalah ya sih. Seperti baca fatihah tadi, itu yang wajib, tapi dia yakini sunnah. Adalah ya sih. Surat yang sunnah dia yakini wajib, tidak jadi masalah. Kalau kita meyakini yang sunnah itu wajib, ahsan, lebih baik. Berarti apa? Kita kan pasti melakukannya. Kalau tidak melakukan dianggap batal. Itu hakikatnya sunnah, jadi tidak jadi masalah. Tapi kalau yang fatal, yang wajib dianggap sunnah, itu bisa membatalkan sholat. Dan yang terakhir wa istinabul mubtilat. Yang terakhir adalah kita menjauhi daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti memanjangkan rukun yang pendek. Rukun pendek itu apa? Itu i'tidal. Kita panjang deh i'tidal. Ya, kita memperpanjangkan i'tidal. Kemudian julus baina sajdatain, kita memperpanjangkan, itu rukun gosir, tidak boleh kita panjang di situ. Ada temannya kita ingin ikut jamaah, tunggu, karena mau wudhu dulu. Orangnya nunggunya dalam keadaan rukun i'tidal. Temannya wudhu pakai sarung, kemudian baru takbiratul ihram, adalah ya sih, tidak sah. Kenapa? Karena rukun qasirah i'tidal. Dan juga julus baina sajdatain. Jadi kita harus menjauhi daripada hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Dan juga yang tidak disebutkan di sini seperti orang yang sholat harus Islam dan tamyiz. Itu syaratnya. Kalau orang selain Islam dia mau mu'allaf, dia belum bersyahadat, karena sholat dulu dah. Ya, syaratnya harus sholat. Sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dia harus bersyahadat. Orang yang murtad, aku mau kembali sama Allah, sholat tobat dulu, tidak sah. Harus syahadat dulu, masuk ke Islam, baru dia sholat.
Itu baru watamyiz. Orang yang sudah tamyiz, yang sudah memahami antara bisa diajak ngobrol, jawab, diajak ngobrol nyambung. Ulama mengatakan bisa membedakan tamr wal jamr, tamrah wal jamrah. Mana itu korma, mana itu jamrah, yaitu bara api, sampai dah. Dia bisa nalar, orangnya sudah nalar, sah sholat. Ya, itu sah, ini harus tamyiz. Itu adalah dua syarat yang tidak disebutkan. Kemudian kita setelah sholat kita ketahui, syurut sholat itu ada 8 kita ketahui. Ini musannif menjelaskan tentang ahdath. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, di sini ada katakan ada ahdath itsnain asghar wal akbar. Ada hadath asghar dan juga ada hadath akbar. Beda dengan najis. Ahdath amrun i'tibariyun yagumu fi badan yamna'u shalah bi haitsu la muramis. Ya amrun i'tibariyun, tidak kelihatan. Ya, contohnya apa? Kita kencing. Kencingnya najis. Kita sibuk, kencingnya hilang. Suci tidak kita? Suci. Tapi kita berhadath. Itu adalah amrun i'tibari, tidak nampak. Ya. Buang air besar. Kita hubungan suami istri, itu hadath asghar. Kita hubungan suami istri, keluar mani. Setelah itu kita jenggot dan bersih-bersih. Semua najisnya hilang. Kutubatul farajnya yang nempel di maluan keluar daripada kutubatul faraj hilang dengan asar mak. Tapi kita semua sudah kita mandi. Sudah bersih. Tapi tidak lihat mandi besar, maka tetap kita berhadath. Makanya hadath itu adalah amrun i'tibari. Suatu yagumu fil badan, itu yang nempel di badan, tidak nampak. Kotorannya itu tidak nampak. Mana kita bersuci dalam hadath asghar atau akbar itu menggunakan wudu dan menggunakan ghusl. Ya, kemana kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dan juga bisa beramal dengan ilmu kita. Dan insya Allah kita juga dikumpulkan sebagai orang-orang yang ahli ilmu dan juga dipahamkan pemahaman kita pahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي